Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan kembali melanjutkan Sapa Pagi Tadabbur kisah pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sebelumnya kemarin kita telah mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting dari seorang pemuda yang berpegang teguh kepada akidahnya, berpegang teguh kepada kesucian dirinya, yang berpegang teguh kepada nilai-nilai tauhid yang mengantarkannya menjadi orang yang mulia, yang dididik oleh ayahnya yang mulia, dan mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa dari perjalanan puluhan tahun sejak terpisah dari keluarga hingga masuk ke dalam sumur, sehingga tinggal di istana, lalu mendekam di dalam penjara, dan saatnya dibebaskan dari penjara yang zalim itu. Maka ketika Yusuf mengatakan, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin." Agar Al-Aziz, pembesar Mesir itu mengetahui, itu majikannya, bahwa sungguh aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maka kesaksian Zulaikha yang mengakui semua kesalahan dan kebohongannya menjadi bukti kesucian dan kebenaran Yusuf. Ia bebas dari segala dosa, noda dan kesalahan. Ia suci dari segala aib dan celah. Si pelayan juga memberikan kesaksian yang mendukung Yusuf. Ia ceritakan bagaimana kejujuran dan kebaikannya selama dia mengenal Yusuf di dalam penjara. Pelayan itu mengenal Yusuf sebagai pribadi yang sabar, bijak, dan rendah hati. Ia juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ia mampu mentakwil dan menafsirkan mimpi. Selain itu, Yusuf cakap mengelola berbagai urusan. Bahkan penolakan Yusuf atas keinginan raja untuk membebaskan dari penjara dia tolak dengan santun. Ia hanya menghendaki kebenaran. Sekali lagi, dia hanya menghendaki kebenaran itu jelas, jernih, dan tegak. Ia ingin dibebaskan dari penjara karena memang tidak bersalah. Selama ini dia dihukum di dalam penjara bukan sebagai orang yang bersalah. Subhanallah. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, kesaksian beberapa orang itu menegaskan kemuliaan akhlak Nabi Yusuf. Raja Mesir semakin terkesan oleh kejujuran, kecerdasan, kebijakan, dan kecakapannya. Semakin besar keinginannya untuk menjadikan Yusuf sebagai pembantunya untuk mengelola berbagai urusan kerajaan. Ia ingin jadikan pemuda Yusuf sebagai orang kepercayaannya. Ia ingin mengangkatnya sebagai pemimpin para pembantunya yang lain. Kemudian raja mengajaknya berbincang-bincang lebih lama dan akrab. Perbincangan itu semakin menguatkan tekad raja untuk menarik Yusuf ke dalam lingkaran pemerintahannya. Ia melihat Yusuf sebagai pemuda bijak yang cerdas, brilian, dan tertunjuki. Semua kabar dan gambaran orang-orang tentang dirinya benar-benar sesuai dengan kenyataan. Inilah sosok pribadi yang zahir dan batinnya menjadi satu kesatuan. Raja berkata, "Wahai Yusuf, kemuliaan akhlak yang menghiasi dirimu, kejujuran dan kebaikan yang selalu kau pelihara telah mengangkat harkat dan derajatmu di mataku. Kehormatan, kesucian, dan kekukuhan dirimu benar-benar menawan hatiku. Kecerdasan dan pengetahuanmu yang luas telah mempesona banyak orang, termasuk aku. Sejak hari ini aku mengangkatmu sebagai bendahara negeri ini. Engkau akan bekerja untukku dan untuk negeri ini serta berusaha mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan semua penduduk. Sejak saat itu aku memberimu wewenang yang besar untuk melakukan apa saja yang kau anggap penting dan kekuasaan yang besar untuk menerapkan semua kebijakanmu." Sungguh, Yusuf sebagaimana yang diutarakan oleh lawan-lawannya, oleh kawan-kawannya, sama kepribadiannya seperti yang nampak. Tidak lebih, tidak kurang. Maka itulah seorang pendakwah, seorang profesional, seorang pekerja keras, seorang pelayan umat, seorang pemimpin harus satu kata, satu perbuatan.
ya, harus menjadi pribadi yang terpuji, pribadi yang unggul. Semua kawan maupun lawan menganggap baik dirinya dan memang pantas dia mendapatkan kehormatan itu. Subhanallah. Yusuf memahami bahwa rakyat Mesir akan menghadapi hari-hari yang lapang dan yang sulit. Nil akan melimpahkan air dan kebaikan kepada mereka selama beberapa tahun. Lalu semua kebaikan dan berkah itu akan hilang diganti dengan berbagai kesulitan dan bencana. Pacaklik dan kekeringan akan melanda Mesir selama beberapa tahun berikutnya. Karena itu, orang yang memegang kekuasaan perbendaharaan negara pasti akan menghadapi masalah dan beban pekerjaan yang sangat berat. Dia harus mampu mengelola seluruh kekayaan dan hasil bumi yang didapatkan selama 7 tahun pertama untuk menghadapi pacaklik selama 7 tahun berikutnya. Orang yang mengendalikan harta dan bendahara negara harus benar-benar cakap, cerdas, dan bijak. Harus memahami bidang pertanian, pengelolaan, hasil tani, dan sistem perbendaharaan yang baik dan efektif. Hasil pangan merupakan sumber kekuatan, penopang dan pendukung utama kesejahteraan rakyat. Kehidupan rakyat benar-benar bergantung pada bagaimana mengelola pertanian dan mengolah hasil tanam. Yusuf merasa harus menerima amanat itu sehingga bisa mengarahkan penduduk Mesir ke arah kemajuan. Ia ingin mengemudikan bahtera yang akan membawa rakyat menuju kesejahteraan. Karena itu dia berkata kepada Paduka Raja, "Jika Paduka ingin memberiku tanggung jawab dan tugas sebagai pengelola kekayaan dan perbendaharaan negara, berilah aku wewenang untuk mengelola gudang hasil pangan. Dengan demikian, insya Allah aku akan menyejahterakan penduduk Mesir. Penduduk negeri ini akan bekerja dengan baik dan teratur sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang baik pada masa makmur maupun masa pacaklik." Allahu Akbar. Begitulah ya, takdir Allah berkehendak mengangkat derajat Yusuf dan memberinya kekuasaan di muka bumi. Ia bekerja dengan tekun siang malam sebagai menteri ekonomi dengan wewenang yang luas. Ia menjaga sikapnya sebagai pemimpin seraya menunaikan kewajibannya dengan baik dan amanah. Inni hafizun alim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Karena dia memiliki sifat hafiz, mampu memelihara, menjaga seluruh sumber daya yang ada. Tidak boros, tidak dikorupsi, tidak dihambur-hamburkan. Ya, sekaligus juga dia memiliki ilmu, kompetensi, alim untuk mengelola, untuk mendistribusikan, untuk mendorong rakyat agar mereka berpartisipasi dalam pembangunan secara baik. Raja semakin mempercayai Yusuf dan memberinya keleluasan mengatur perekonomian negara. Maka dalam kurun waktu yang singkat, dia telah memiliki kekuasaan yang tinggi. Padahal sebelumnya ia hanya seorang budak yang diperjualbelikan di pasar. Lalu menjadi pesakitan di dalam penjara. Subhanallah. Demikianlah karunia Allah. Ya, diberikan. Dalika fadlullah yu'tihi man yasha' min ibadihi wallahu dzu fadlin azim. Subhanallah. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.